Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi berdasarkan penelitian dan pengamatan. Nah, biasanya teks laporan hasil observasi ini berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Itu tadi pengertian teks laporan hasil observasi, paham ya? Nah, terus Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi itu mencakup 5W plus 1H. Tahu ya 5W plus 1H? What, where, when, why, who, sama how. Nah, kalian nanti bisa menerapkan tahapan itu atau menggunakan cara kalian sendiri juga boleh. Nah, kali ini Ibu akan membacakan salah satu contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau. Silakan kalian catat informasi-informasi penting atau poin-poin penting. Nah, nanti Ibu akan kasih beberapa pertanyaan. Silakan dengar dan simak dengan baik. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas selain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat badai datang, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida di udara dan menghambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau mempunyai manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber kuliner atau obat-obatan. Nah, itu tadi teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan yang ingin menjawab bisa langsung tunjuk tangan. Oke, yang pertama, apa sih hutan bakau itu? Ya, silahkan. Ya, betul. Hutan bakau itu hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Oke, selanjutnya. Coba jelaskan kondisi hutan bakau
saat air di masa pasang dan surut? Ya, silahkan. Ya, betul. Jadi, kondisi hutan bakau di masa pasang itu tergenang air. Nah, sedangkan di masa surut itu bebas dari genangan air. Oke, ya yang lain. Selanjutnya, sebutkan manfaat hutan bakau. Ya, silahkan. Ya, jadi manfaat hutan bakau itu untuk menjadi tempat hidup biota laut, sumber mata pencaharian, dan menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Ya, terus berapa sih luas hutan bakau di Indonesia? Silahkan yang ingin menjawab. Silahkan. Betul. Jadi menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hutan bakau di Indonesia memiliki luas 4,3 juta hektar. Lalu yang terakhir, coba sebutkan fungsi hutan bakau. Ya, silahkan. Oke, jadi fungsi hutan bakau itu ada yang pertama dapat menahan abrasi pantai, menahan badai dan angin yang bermuatan garam, menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan, serta dapat menurunkan kandungan karbon dioksida di udara dan penghambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan. Sekarang coba kalian berkelompok sesuai urut absen ya, dan membuat ringkasan mengenai teks hutan bakau tadi. Nanti salah satu perwakilan kelompok maju dan mempresentasikan hasil ringkasannya. Oke, tahu ya ringkasan itu apa? Ya, jadi ringkasan itu cara efektif untuk menyajikan suatu karangan dalam bentuk singkat dan menggunakan bahasa sendiri atau dikembangkan lebih jauh lagi. Oke, silahkan bergabung bersama kelompok dan membuat ringkasan. Baik, silahkan kelompok 1 maju. Oke. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan? Silahkan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Oke, bagus. Langsung aja selanjutnya kelompok 4. Ya. Kelompok terakhir, silahkan maju. Oke, apa ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi tahu ya setelah kalian mendengarkan contoh teks tadi dan membuat ringkasan, kalian tahu ya kenapa teks itu disebut sebagai teks laporan hasil observasi? Ya, sekarang coba ada yang tahu nggak ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa aja? Silahkan. Oke, ditulis berdasarkan fakta. Terus?
Oh, bersifat objektif. Oke, jadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu yang pertama, bersifat objektif. Objektif itu maksudnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesuai sama apa yang kita lihat. Nah, yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, ditulis secara lengkap. Paham ya ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa aja? Nah, sekarang apa sih fungsi teks laporan hasil observasi itu? Silahkan, ada yang menjawab? Oh, sumber informasi. Oke. Sarana pendokumentasian. Terus? Oh, udah. Oke. Jadi fungsi teks laporan hasil observasi itu ada yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Lalu yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Dan yang terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, itu tadi fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, kalian paham ya apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih.